Oke, selamat datang di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita bakal bongkar habis satu topik yang lagi rame banget dibicarakan tapi seringkali salah kaprah, kesehatan usus. Dan ini bukan cuma soal pencernaan atau sakit perut ya. Dari sumber yang Anda bagikan, kita akan lihat bagaimana pusat kendali tersembunyi di dalam perut ini ternyata punya andil besar dalam menentukan mood, energi, bahkan ya kejernihan pikiran Anda setiap hari. Betul sekali. Nah, untuk membongkar ini kita punya dua peta yang sangat keren dari Anda. Pertama, ada buku panduan Gut Health Explained dari Gabriel Vandaro, PhD. Ini kayaknya buku teks tapi untuk orang awam ya. Penuh sains yang solid, memisahkan mana fakta dan mana mitos. Ekosistem di tubuh kita. Oke, jadi misi kita hari ini sederhana tapi penting. Kita akan saring 7 fakta kunci yang bakal mengubah cara Anda melihat usus selamanya. Terus, kita tujuh dengan 3 kebiasaan super praktis yang bisa langsung Anda coba. Siap? Mari kita mulai. Oke, mari kita bedah ini. Fakta pertama aja udah langsung mengubah segalanya nih. Kita semua kan tahu otak itu bosnya ya, tapi sumber-sumber ini menunjukkan ada semacam pemerintahan bayangan yang beroperasi di dalam perut kita. Ternyata usus bukan sekedar pipa pembuangan. Tepat sekali. Anggap saja ini bukan pipa, tapi jalan tol super sibuk, penuh dengan komunikasi dua arah. Sumber dari Vandaro bahkan menyebutnya otak kedua. Otak kedua? Iya, istilah teknisnya itu enteric nervous system. Ini jalinan saraf yang begitu kompleks di sepanjang saluran cerna kita, sampai-sampai ia bisa ambil keputusan sendiri, tanpa perlu nunggu perintah dari otak di kepala. Wow. Jaringan ini nyambung kemana-mana, sistem imun, hormon, jantung, hati, bahkan kulit Anda. Jadi ketika kita bilang usus itu pusat regulasi, itu bukan kiasan loh. Sekitar 70% sel imun kita itu berkantor di sana. Ini markas besar pertahanan tubuh. Wow. Otak kedua yang punya markas besar sistem imun. Konsep ini aja udah luar biasa. Nah, ini membawa kita ke fakta nomor 2, yang menjelaskan bagaimana pusat kendali ini bekerja. Mikrobioma, triliunan bakteri di dalam usus, ternyata bisa memengaruhi sistem imun, hormon, dan metabolisme secara bersamaan. Gimana ceritanya sih, triliunan makhluk super kecil ini bisa jadi manajer untuk 3 departemen raksasa itu? Ini contoh multitasking paling ekstrim di alam kayaknya. Bayangkan mikrobioma Anda itu seperti kru pekerja di sebuah pabrik raksasa. Masing-masing punya tugas spesifik. Pertama, untuk imun. Mereka ini seperti satpam dan pelatih di saat yang sama. Mereka melatih sel-sel imun yang baru lahir untuk bisa bedain mana teman, Mana lawan? gitu kan? Tepat. Mana sel tubuh sendiri, mana virus atau bakteri jahat. Kalau kru ini kacau, sistem imun jadi bingung. Bisa menyerang apa saja yang kita kenal sebagai peradangan atau autoimun. Oke, jadi mereka penjaga gerbangnya. Lalu bagaimana dengan hormon dan metabolisme? Nah, untuk hormon, kru ini juga bekerja di Departemen Komunikasi. Mereka bantu atur sinyal hormon tiroid, insulin, bahkan hormon seks seperti estrogen dan testosteron. Makanya, masalah usus seringkali nyambung ke masalah hormon yang kelihatannya nggak berhubungan. Dan yang paling menarik, untuk metabolisme. Ada jenis makanan, yaitu serat, yang nggak bisa kita cerna. Tapi bagi kru mikroba ini, serat itu makanan favorit. Mereka memanen energi dari serat dan sebagai produk sampingannya, mereka menghasilkan senyawa bernama short chain fatty acids atau SCFA. SCFA. Oke. Senyawa ini superstar. Dia jadi bahan bakar untuk sel usus, tapi juga kirim sinyal ke otak yang atur rasa lapar dan kenyang. Jadi mereka nggak cuma mencerna makanan, mereka mengubahnya jadi sinyal yang ngatur nafsu makan Anda. Jadi mikrobioma ini kayak dewan direksi yang ngatur imunitas, hormon, dan metabolisme kita. Tapi yang lebih gila lagi, kalau rapat dewan ini kacau, dampaknya nggak cuma di ruang rapat alias perut kita, tapi di seluruh perusahaan, yaitu tubuh kita. Ini membawa kita ke fakta nomor 3. Gejala usus bermasalah seringkali muncul di tempat lain. Ini yang sering muncul sebagai brain fog atau masalah kulit kan? Persis. Sumber dari Heidi Moretti bahkan menyebut kulit sebagai jendela kesehatan usus. Oh iya. Iya, itu bukan cuma istilah puitis. Kondisi kayak eksim, rosasia, dan jerawat membandel itu seringkali akarnya ada di peradangan yang dimulai dari usus. Terus ada koneksi yang sangat kuat ke otak, yang disebut poros usus otak atau gut-brain axis.
Bayangkan ada telepon langsung antara usus dan otak. Kalau usus Anda dalam kondisi perang penuh peradangan atau nggak seimbang, ia akan terus-menerus kirim sinyal darurat ke otak. Dan hasilnya? Hasilnya, otak merespons dengan brain fog, kecemasan, kelelahan, bahkan depresi. Anda merasa nggak beres, tapi sumber masalahnya bukan di kepala, melainkan di perut. Bahkan penyakit autoimun seperti multiple sclerosis kini sangat kuat dikaitkan dengan perubahan spesifik pada bakteri usus. Tunggu dulu. Ini fakta keempat, dan ini benar-benar menantang semua yang pernah saya dengar. Selama ini kan, kita selalu dijejali narasi bakteri baik di yogurt versus bakteri jahat. Tapi sumber-sumber ini bilang, tidak semua bakteri baik itu selalu baik. Konteks dan keseimbangan jauh lebih penting. Ini agak membingungkan ya. Gimana kita bisa tahu mana yang kawan, mana yang lawan? Ini poin yang sangat krusial, dan buku Gut Health Explained membahasnya dengan sangat jernih. Konsep baik versus jahat itu penyederhanaan yang berlebihan. Coba bayangkan, mikrobioma Anda itu seperti ekosistem hutan hujan, bukan kebun yang isinya cuma 2 jenis tanaman. Oke. Anda nggak mau kan cuma ada satu jenis pohon, meskipun itu pohon yang baik. Anda butuh keragaman, butuh pohon, semak, jamur, serangga, yang semuanya bekerja sama dalam keseimbangan. Istilah disbiosis atau ketidakseimbangan itu sendiri secara ilmiah nggak punya definisi yang pasti, karena komposisi hutan hujan setiap orang sehat bisa sangat beda. Jadi bakteri yang sama bisa punya peran beda di tubuh orang yang beda. Benar, bahkan lebih spesifik lagi, efeknya seringkali ditentukan di level strain versi yang sangat spesifik dari satu spesies bakteri. Satu strain Lactobacillus bisa sangat bermanfaat sebagai probiotik, tapi strain lain dari spesies yang sama bisa aja nggak berguna atau bahkan dalam kondisi tertentu merugikan. Wah. Lebih dari itu, bakteri asli yang sudah hidup di usus Anda, bakteri komensal, bisa berubah jadi oportunis dan bikin masalah kalau ekosistemnya berubah. Misalnya, jika sistem imun Anda melemah. Jadi, ini bukan soal baik atau jahat, tapi soal menciptakan ekosistem yang beragam dan seimbang untuk Anda. Oke. Jika usus kita adalah hutan hujan, ini mengarah langsung ke fakta kelima. Makanan yang kita makan adalah tanah, air, dan cuaca bagi hutan itu. Makanan mempengaruhi struktur dan fungsi usus, bukan cuma soal kalori. Apa yang kita makan secara harfiah membentuk dunia di dalam diri kita. Tepat, dan bukan cuma makanan hari ini atau kemarin. Kedua sumber menekankan bahwa pola makan jangka panjang punya dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar suplemen probiotik selama seminggu. Ya, masuk akal. Studi-studi menunjukkan pola makan Mediterania yang kaya akan sayur, buah, biji-bijian secara konsisten menghasilkan mikrobioma yang jauh lebih beragam. Jauh lebih beragam dibanding pola makan standar barat yang tinggi gula dan makanan olahan. Makanan kaya serat atau prebiotik itu pada dasarnya pupuk untuk bakteri-bakteri bermanfaat di hutan Anda. Mereka makan serat itu dan menghasilkan SCFA yang tadi kita bahas. Nah, SCFA ini ibarat vitamin super untuk sel-sel dinding usus, bikin dia lebih kuat dan sehat. Ngomongin soal dinding usus, ini membawa kita ke fakta ke-6, yang kedengarannya kayak sebuah peringatan. Peradangan kronis sering berawal dari gangguan usus. Bahkan ketika kita nggak merasakan gejala pencernaan yang jelas, seperti kembung atau diare. Ini bahaya yang tersembunyi ya. Ini adalah konsep yang sering disebut usus bocor atau leaky gut. Istilah ilmiahnya adalah peningkatan permeabilitas usus. Bayangkan, dinding usus Anda itu seperti tembok bata yang sangat rapat. Normalnya, cuma zat gizi yang sudah dicerna sempurna yang bisa lewat. Tapi karena berbagai faktor, stres, makanan nggak cocok, atau ketidakseimbangan bakteri, ada protein bernama zonulin yang bisa bikin semen antar bata ini melonggar. Akibatnya? Akibatnya, partikel makanan yang belum tercerna sempurna atau toksin dari bakteri bisa bocor masuk ke aliran darah. Oke, tunggu. Konsep usus bocor ini kedengarannya sedikit seperti sesuatu yang kita temukan di blog kesehatan alternatif, bukan dari sains yang solid. Seberapa kuat sih bukti ilmiah di balik protein zonulin ini? Apa ini sudah diterima luas di dunia medis? Pertanyaan yang bagus, karena memang istilah leaky gut sering disalahgunakan, tapi konsep peningkatan permeabilitas usus dan peran zonulin itu didukung oleh riset yang kuat loh, terutama dalam konteks penyakit autoimun seperti seliak dan diabetes tipe 1. Nah, saat partikel asing ini masuk ke aliran darah, sistem imun Anda melihatnya sebagai penyusup dan langsung nyalain alarm. Terjadilah peradangan.
Di situ mulainya ya. Iya, kalau ini terjadi terus-menerus, Anda mendapatkan peradangan tingkat rendah yang kronis di seluruh tubuh. Inilah yang kemudian dihubungkan dengan kelelahan yang nggak kunjung hilang, depresi, nyeri sendi, dan berbagai penyakit modern lainnya. Jadi masalahnya mulai di usus, tapi dampaknya terasa di mana-mana. Jadi, apa artinya semua ini? Ini membawa kita ke fakta pamungkas. Nomor 7. Kesehatan usus itu pada dasarnya bersifat holistik. Ini bukan cuma tentang apa yang Anda makan. Ia sangat dipengaruhi oleh tidur, stres, dan gaya hidup Anda secara keseluruhan. Kesehatan usus bukanlah proyek terpisah, tapi cerminan dari seluruh hidup Anda. Kalau kita hubungkan semua titik ini, gambaran besarnya jadi sangat jelas. Semuanya saling terkait. Anda bisa makan salad paling organik di dunia, tapi kalau Anda terus-terusan stres karena pekerjaan, hormon stres seperti kortisol akan mengacaukan pencernaan dan merusak keseimbangan mikrobioma Anda. Benar juga. Stres secara langsung terbukti memperburuk gejala IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Lalu tidur. Mikrobioma kita punya ritme sirkadian, sama seperti kita. Mereka tidur dan bangun. Kurang tidur, kurang dari 6 jam semalam, terbukti secara signifikan mengurangi keragaman mikroba dan meningkatkan penanda peradangan. Wow! Terakhir, olahraga. Orang yang aktif secara fisik cenderung punya mikrobioma yang lebih beragam dan lebih banyak bakteri penghasil butirat. Salah satu SCFA paling bermanfaat untuk kesehatan usus. Jadi, ya nggak ada satu pil ajaib. Ini soal membangun fondasi gaya hidup yang sehat. Oke, pikiran saya benar-benar terbuka sekarang. Rasanya kayak baru nemu sebuah dunia baru yang hidup di dalam diri kita. Dan kita punya tanggung jawab untuk merawatnya. Pertanyaannya sekarang, lalu harus mulai dari mana? Mari kita beralih dari pemahaman ke tindakan. Sumber-sumber ini menyaringnya jadi 3 kebiasaan paling berdampak yang bisa kita mulai hari ini. Yang pertama, kedengarannya sederhana, tapi sangat mendasar. Makan makanan utuh dan beragam setiap hari. Ini fondasinya. Daripada pusing mikirin suplemen apa yang harus dibeli, mulailah dari piring Anda. Prioritaskan makanan dalam bentuk aslinya. Buah, sayur, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan protein berkualitas. Kunci utamanya adalah keberagaman. Keberagamannya? Ingat ekosistem hutan hujan tadi. Anda ingin memberi makan sebanyak mungkin jenis penduduk di dalamnya. Coba deh tantang diri Anda. Minggu ini beli 1 jenis sayuran atau buah yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Selain itu, coba masukkan makanan fermentasi secara teratur, kayak yogurt tanpa pemanis, tempe, kimchi, atau sauerkraut. Makanan ini seperti mengirim penduduk baru yang bermanfaat ke dalam ekosistem usus Anda. Kebiasaan kedua ini menarik karena bukan soal apa yang Anda makan, tapi kapan. Atur ritme makan dan tidur bukan hanya fokus pada jenis diet tertentu. Betul, ini kembali ke konsep ritme sirkadian. Mikrobioma Anda punya jam biologis. Mereka beradaptasi dengan pola makan Anda. Kalau Anda makan di jam-jam yang nggak teratur, sarapan jam 7 pagi, makan siang jam 4 sore, makan malam jam 11 malam, Anda bikin penduduk usus Anda kebingungan. Jet lag ya mereka? Bisa dibilang begitu. Mereka nggak tahu kapan harus kerja dan kapan harus istirahat. Makan di jam yang relatif sama setiap hari, dan usahakan porsi makan terbesar ada di siang hari, sangat membantu menjaga ritme ini. Dan tidur, jangan anggap remeh. Tidur yang cukup dan berkualitas mungkin adalah intervensi tunggal paling kuat untuk kesehatan usus. Mengorbankan tidur itu sama saja dengan membongkar fondasi rumah Anda sendiri. Dan yang terakhir, kebiasaan nomor 3, sesuatu yang sering kita abaikan di tengah kesibukan. Kelola stres ringan harian. Ini bukan tentang harus meditasi 1 jam, kan? Sama sekali bukan. Ini tentang tindakan-tindakan kecil yang memutus siklus stres. Ingat poros usus otak. Stres adalah komunikasi darurat yang non-stop. Aktivitas sederhana bisa menenangkan jalur komunikasi itu. Contohnya? Misalnya, jalan kaki santai selama 10-15 menit setelah makan, itu nggak hanya bantu pencernaan secara mekanis, sumber-sumber ini menyebutkan itu terbukti mengurangi gas dan kembung, Oh, menarik. tapi juga menurunkan hormon stres. Atau, cukup ambil jeda 5 menit dari layar komputer dan lakukan beberapa kali tarikan napas dalam dan perlahan. Tindakan sekecil itu sudah cukup untuk mengirim sinyal semua aman, dari otak ke usus. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Jadi, kalau saya rangkum, pesannya sangat kuat. Usus kita bukan sekedar organ, melainkan sebuah ekosistem hidup yang jadi pusat komando untuk mood,
imunitas, dan energi kita. Merawatnya bukan soal diet ekstrim, tapi tentang pilihan-pilihan kecil yang konsisten setiap hari. Soal keragaman makanan di piring kita, keteraturan jadwal kita, dan cara kita merespons tekanan hidup. Ini juga memunculkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Mengingat mikrobioma Anda seunik sidik jari, langkah selanjutnya mungkin bukan mencari satu diet kesehatan usus yang sempurna untuk semua orang. Mungkin sudah saatnya kita berhenti mencari jawaban di luar dan mulai menjadi detektif bagi tubuh kita sendiri. Coba perhatikan, makanan atau kebiasaan apa yang secara konsisten membuat Anda merasa paling berenergi dan jernih? Dan sebaliknya, apa yang bikin Anda merasa kembung dan lelah? Sebuah catatan harian sederhana, hari ini makan X, merasa Y. Selama seminggu saja bisa mengungkap pola yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Itulah peta jalan yang paling personal dan paling akurat menuju kesehatan Anda. Menjadi detektif bagi tubuh sendiri. Saya suka sekali ide itu. Terima kasih banyak telah membedah sumber-sumber ini dan memberikan peta yang begitu jelas untuk menavigasi dunia yang kompleks ini. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung dalam penelusuran mendalam hari ini.